Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 14 Agustus. Warga yang bermain air di pantai harus memerhatikan keselamatan. Di Pantai Taulun di Kilong, setidaknya terjadi 3 kasus tenggelam berturut-turut pada Sabtu lalu, mengakibatkan 3 orang tewas. Karena Pantai Taulun dan Taman Caoqing telah menewaskan 55 orang dalam 10 tahun terakhir, Pemkot Kilong akan menutup kedua tempat ini terlebih dahulu hingga tanggal 20. Cuaca sangat bagus dan cerah, tetapi Pantai Taulun di Cilong malah ditarik garis polisi. Hal ini dikarenakan telah terjadi setidaknya 3 kasus tenggelam dalam satu hari pada tanggal 12 yang menyebabkan 3 kematian. 没有管理的道伦沙滩过去10年，一共死亡36人。没有管理的潮境公园10年来死亡19户。在今天之后，我也要关闭潮境公园的潜水，关闭1周。 Pakar menunjukkan bahwa ombak besar mungkin bukan penyebab utama, melainkan arus pecah. Arus pecah yang terlihat seperti segaris ombak yang tenang dengan jangkauan yang tidak luas, kerap menyeret orang menjauh dari pantai tetapi tidak menarik orang ke dasar laut. Hal ini akan berbahaya jika orang yang terseret mengalami kepanikan. 自保最重要就是在你紧张状况的时候，你不要把眼睛闭起来。你眼睛一闭一紧张就乱了，其实根本不深。 Pakar menyarankan untuk tetap tenang dan berenang horizontal jika bertemu dengan arus pecah, kemudian bergeser berenang dengan sudut 45 derajat menuju pantai. Selain itu juga mengingatkan untuk tidak berhadapan langsung dengan arus karena mudah menghabiskan banyak tenaga. Pakar juga menyarankan untuk memasang lampu peringatan waktu larangan memasuki perairan. Pemkot akan berdiskusi untuk mengeluarkan program keselamatan dalam waktu 1 minggu. Menanggapi harga kenaikan global minyak, perusahaan CPC telah menaikkan harga minyak selama 6 minggu berturut-turut. Mulai hari ini harga bensin akan dinaikkan sebesar 0,6 dolar Taiwan per liter. Tidak hanya harga minyak, festival bulan hantu segera tiba. Harga daging babi juga berangsur naik sejak Sabtu lalu. Harga grosir rata-rata naik menjadi 99,69 dolar Taiwan per kilogram. Harga di beberapa kota dan kabupaten seperti Yilan dan kota New Taipei bahkan telah menembus 100 dolar Taiwan. Harga daging babi telah melonjak pada setengah bulan sebelum festival hantu. Statistik menunjukkan harga grosir daging 90,69 dolar Taiwan per kilogram pada Juni dan 92,27 dolar Taiwan pada Juli telah naik menjadi 99,69 dolar Taiwan pada 12 Agustus. Kenyataannya, harga daging babi sudah tembus angka 100 di New Taipei, Yilan, dan Nantou pada tanggal 12. Pedagang memperkirakan harga akan kembali naik karena permintaan tinggi di festival hantu. Tidak hanya daging babi, produk olahan abon juga ikut naik. Per tanggal 14, harga bensin akan naik 0,6 dolar Taiwan per liter dan harga solar naik 0,5 dolar Taiwan per liter. 油价是一件很恐怖的事情，现在什么都涨，薪水假如一直没有涨的话，物价一直涨，当然是对我们也是很不好啊。 Harga minyak di Taiwan naik sejak 10 Juli dengan kenaikan 0,3 dolar Taiwan pada bensin yang kemudian terus naik pada setiap minggunya. Kali ini bensin naik 0,6 dolar Taiwan. Misalnya BBM RON 95 naik menjadi 32,6 dolar Taiwan. Harga BBM sejak 10 Juli telah naik 2,3 dolar Taiwan, mencatat angka tertinggi baru selama 16 bulan terakhir. 8月、9月如果国际的能源价格都还是处在高点。 好，那新台币还是维持弱势，那我们的那个 CPI 年增率超过2的可能性还是存在的。 Namun, pakar berpendapat gelombang kenaikan harga barang kali ini bersifat jangka pendek dan memperkirakan harga barang akan kembali turun pada kuartal keempat atau tahun depan. Tekanan inflasi di Taiwan tidak akan terlalu besar. Sebuah kereta api baru TRA IMU 3000 disemprot cat grafiti oleh warga saat berada di depot parkir zona utara. Pihak TRA telah menghubungi polisi. Ini juga merupakan kasus pertama yang berkaitan dengan penyemprotan cat grafiti pada kereta api di Taiwan. Menurut UU Perkeretaapian, aksi vandalisme terhadap peralatan kereta api dapat dihukum hingga 7 tahun penjara. Bagian depan badan kereta IMU 3000 disemprot dengan pola kartun berhuruf merah dan latar belakang oranye serta huruf biru muda di bagian belakang. Petugas TRA menemukan grafiti di kereta yang diparkir di depot parkir distrik Sulin pada pagi hari. TRA segera menghubungi polisi. Aksi vandalisme terhadap peralatan kereta telah melanggar UU Perkeretaapian, maka dapat dihukum maksimal 7 tahun penjara. TRA akan menuntut pertanggungjawaban dan kerugian sesuai hukum serta segera menghapus cat untuk mengembalikan kereta ke tampilan semula. Wakil Presiden William Lai mengunjungi Paraguay dan transit melalui New York, Amerika. Ia tiba di New York tanggal 13 waktu Taiwan. Perjamuan yang diadakan pada siang hari dihadiri oleh hampir 700 warga diaspora.
Lai berterima kasih kepada Amerika karena tidak takut akan tekanan dalam membantu kelancaran transit. Namun ada juga warga diaspora Tiongkok yang menggelar protes di luar gedung. Wakil Presiden William Lai Ching-te tiba di lote New York Paris dan disambut sekitar 300 diaspora Taiwan yang sebagian datang dari jauh yang bahkan memasang video wall lengkap dengan lampunya. Polisi memasang penghalang berlapis sekat untuk menjaga keamanan. You know, my dad's from Taiwan. I was born American, but definitely important to see democracy, freedom, and that's what I came to support. Transit Lai di New York juga menuai protes dari diaspora Tiongkok. Warga yang tinggal di Chinatown menarik spanduk dan bendera serta bersiap-siap naik mobil sewaan untuk protes di lokasi jamuan Lai. Sebagian besar dari mereka tidak menyadari tujuan dari aksi tersebut dan diaspora Tiongkok juga memasang reklame dengan mengkritik Lai adalah bagian dari pro-Taiwan merdeka. Meskipun ada seruan protes dari luar, jamuan makan siang Lai dihadiri sekitar 700 diaspora Taiwan sebagai tanda dukungan dan ada sebagian dari mereka yang meneriakkan Tong Xuan dengan antusias. 非常感谢美国不惧压力，秉持着安全、舒适、便利、尊严的原则，协助我过境。不管极权主义对台湾的威胁有多大，我们绝不畏惧退缩。 Dalam pidato lebih dari 20 menit pada perjamuan, William Lai mengulangi 4 ketegasan Presiden Tsai Ing-wen dan 4 pilar perdamaiannya. Ia juga menyampaikan kesediaan untuk berkomunikasi dengan Tiongkok guna mengurangi keraguan pihak luar. Gunung Chike dan Gunung Liu Sisi di Hualien akan segera menyambut musim bunga daylily. Namun sebagian jalan pegunungan yang rusak akibat gempa tahun lalu dan hujan deras baru-baru ini masih belum diperbaiki. Warga yang hendak naik gunung untuk menikmati pemandangan bunga harap memperhatikan jam kontrol lalu lintas. Dalam rangka menyambut musim bunga daylily tahunan, Asosiasi Petani Desa Fuli di Hualien secara khusus mencadangkan 26 hektar bunga di Gunung Liu Sisi. Saat ini 20% bunga telah mekar. Diperkirakan periode terbaik untuk melihat bunga adalah dari 20 Agustus hingga 20 September. Namun akibat gempa 18 September tahun lalu dan hujan deras baru-baru ini, beberapa jalan perindustrian di Gunung Liu Sisi mengalami longsor dan belum diperbaiki sehingga naik turun gunung harus dilakukan secara terpisah. Jalan Gunung Chike juga belum sepenuhnya diperbaiki. Naik turun gunung dilakukan lewat satu arah. Petani bunga menyatakan hujan baru-baru ini akan memicu bunga bermekaran. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.